Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Ungkapan situasi. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Sungguh, aku mengasihi Tuhan Allahku. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita menyanyi Gita Bakti 17 ayat 1 sampai dengan 2. Abadi tak nampak yang maha esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah Minggu pagi saat ini. Pertama Korintus pasal 3 ayat 1 memberitakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan kesaksian berupa puji-pujian yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan oleh Bapak Hani Selanu. Dipersilakan. Gereja subah bunyikan dongeng, mari bakira katorang masuk juai, duduk berdiam di kaki Yesus manise, sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, sio Yesus panggil katong semua datangi, lonceng gereja subah bunyi, jangan le tunggu lama lagi. Jang pasti deng dunia pun sana, sadikilai Yesus mau datang. Mari jua sio gandongi, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup, cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Gereja subah bunyikan dongeng, mari bakira katorang masuk juai, duduk berdiam di kaki Yesus manise, sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, sio Yesus panggil katong semua datangi, lonceng gereja subah bunyi, jangan le tunggu lama lagi. Jang pasti deng dunia pun sana, sadikilai Yesus mau datang. Mari jua sio gandongi, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup, cuma dalam Tuhan Yesus
katong selamat yang pasti dan dunia pun sana sadikilai Yesus mau datang. Mari jua sio gandongi Yesus tunggu. Buka hati terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama di hari Minggu ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di hari yang baru ini, di hari Minggu ini. Kami akan membaca Alkitab, dan kami percaya firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini akan menjadi berkat bagi kami semua, jemaat-Mu yang ikut beribadah dari rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada saat ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan bersama dengan semua kami, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami memulaikan pelayanan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang mengatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, balas syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita tahu bersama bahwa kita masih berada dalam masa-masa menghadapi virus corona, dan protokol yang disampaikan kepada kita semua itu semua adalah kebaikan kita untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Intinya adalah bahwa ketika kita melakukan berbagai protokol itu, yang diharapkan adalah kita semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan tidak terpapar dengan virus COVID-19. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya yang hidup di dalam negeri ini, kita juga harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Secara khusus mereka, para peneliti yang meneliti obat-obatan atau mereka yang berada di bidang farmasi dan medis. Sehingga dalam hikmat dan pertolongan Tuhan mereka dapat menemukan obat antivirus corona. Memang beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar bersama bahwa salah satu universitas yang ada di Indonesia ini sudah menemukan beberapa obat yang dinilai dan dipandang dapat membantu, meringankan, bahkan sampai menyembuhkan virus corona itu. Tetapi ya kita terus berdoa agar segala sesuatu yang diupayakan oleh para peneliti itu pada akhirnya mendapatkan hasil yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang hendak diberitakan firman Tuhan di hari Minggu ini? Berdasarkan firman yang sudah kita baca bersama dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Untuk mendalami bagian firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat kembali ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dalam ayat 1 di sana dikatakan,
Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 1 dulu kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Dan kita mau lihat bagian yang menjelaskan dalam ayat 1 ini yang mengatakan ada kelaparan di tanah Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya adalah mengapa terjadi kelaparan di tanah Israel? Padahal kita tahu tanah Israel yang dimaksud di sini, di bagian salah satu bagiannya itu adalah Betlehem Yehuda, dahulu dikenal dengan sebutan Kanaan. Dan tanah ini kita tahu persis bahwa tanah yang berlimpah susu dan madu. Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menempatkan mereka di tanah ini. Tanah yang berlimpah dengan berbagai hasil bumi, dengan berbagai susu dan madu. Tanah yang diberkati. Itulah sebabnya Allah menempatkan dan menaruh mereka di sana setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam keterangan kitab Rut ini justru yang dijelaskan adalah terjadi kelaparan di sana. Sekali lagi, pertanyaannya adalah mengapa terjadi kelaparan di tanah Israel yang sesungguhnya di sana adalah tanah yang begitu subur dan diberkati. Bapak, Ibu, untuk memahami bagian teks ini maka kita bisa melihat misalnya mulai dari Imamat pasal 26. Kalau kita membaca di dalam kitab Imamat pasal 26, di sana ada bicara tentang dua hal, berkat dan kutuk. Lalu kemudian yang berkaitan dengan berkat di sana dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku, Allah katakan, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Itu janji berkat Tuhan ketika menyiapkan Israel yang bersegera untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di samping berkat itu juga Tuhan Allah mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dia katakan juga bahwa, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan aku dan kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Bapak, Ibu, mari lihat latar belakang ini. Latar belakang ini mau menjelaskan bagaimana dua hal yang Tuhan ingatkan, ada berkat, ada kutuk. Ketika mereka hidup dalam ajaran dan perintah Tuhan, maka berkat yang akan mereka temukan. Tetapi sebaliknya ketika mereka tidak setia dengan ajaran dan perintah Tuhan, maka kutuk yang akan mereka hadapi. Lalu, apa respon orang-orang Israel pada zaman hakim-hakim ketika mereka hidup di tanah Kanaan? Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Bapak, Ibu, ada banyak referensi dalam kitab Hakim-Hakim. Misalnya saja pasal 17 ayat 6, pasal 18 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 21 ayat 25. Itu semua sama, mau menggambarkan satu hal. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk tidak jauh-jauh. Mari kita buka sama-sama Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Ini di sebelah kitab Rut bacaan kita, di sebelahnya langsung. Di sana dikatakan demikian. Pada zaman itu,
tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang, perhatikan ini, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini dia. Kalau tadi Allah katakan dia perhadapkan berkat dan kutuk, mereka yang melakukan ajaran dan perintahnya akan diberkati, tetapi mereka yang tidak melakukan ajaran dan perintahnya akan dikutuk. Ini dia. Yang terjadi justru adalah mereka hidup, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi mereka tidak hidup berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan perintahkan. Tetapi mereka hidup berdasarkan apa yang menurut pandangan mereka sendiri. Jadi artinya mereka hidup semau-maunya saja. Mereka tidak lagi mau mendengar apa itu ajaran yang berasal dari Tuhan. Apa itu perintah Tuhan, apa itu firman Tuhan, tidak ada lagi. Mereka hidup semau-maunya menurut pandangannya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau pertanyaan kita adalah mengapa terjadi kelaparan di tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, maka jawabannya adalah Allah mendatangkan hukuman bagi tanah itu, bagi tanah di mana orang Israel itu hidup. Oleh karena mereka tidak lagi mau mendengar ajaran dan perintah Tuhan Allah. Artinya oleh karena dosa-dosa mereka, maka Allah tidak memberkati tanah di mana mereka berpijak dan berusaha. Itu sebabnya tanah itu tidak lagi bertumbuh menumbuhkan sesuatu yang dapat menghasilkan dalam hidup mereka. Tanah itu kering. Dan pada akhirnya terjadi kelaparan di mana-mana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa pembelajaran berimannya bagi kita? Sebagai orang percaya yang setia melakukan perintah dan ajaran Tuhan, maka ini keyakinan kita bahwa Tuhan menjanjikan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya dan hidup dalam ajaran Tuhan, kita meyakini bahwa apapun hari ini yang kita kerjakan, selama itu sebuah pekerjaan yang jujur dan berkenan di hadapan Tuhan dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan berkati. Setiap usaha kita tidak akan sia-sia. Selama itu berkenan di hadapan Tuhan dan kita lakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Tetapi juga ajarannya mau mengingatkan kita sebaliknya. Kita juga mau diperingatkan, jangan sekali-kali engkau meninggalkan ajaran dan perintah Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan orang yang berbalik membelakangi Tuhan, meninggalkan perintah dan ajaran Tuhan, mereka akan hidup jauh dari berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana Israel yang mengalami bencana kelaparan yang hebat, hal yang sama dapat terjadi kepada mereka yang tidak taat dan tidak setia kepada ajaran dan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh sebab itu saya ingin menjelaskan bahwa ada satu perbedaan besar antara mereka yang hidup setia dengan ajaran-ajaran dan perintah Tuhan dengan mereka yang hidup semau-maunya, membelakangi Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Ada satu perbedaan besar, mari kita dengar sama-sama. Dan ini menjadi perenungan kita di hari Minggu ini. Dalam menjalani minggu ke depan ini menjadi perenungan yang baik bagi kita. Firman Tuhan mau menegaskan, mereka yang setia dan taat pada ajaran dan perintah Tuhan, mereka akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun memang benar bahwa di dalam hidup ini kita tidak terlepas dengan berbagai pergumulan dan persoalan yang datang silih berganti. Tetapi firman Tuhan mau katakan, selama engkau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada ajaran dan perintah Tuhan, maka hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun angin badai pergumulan besar datang dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah goyah. Engkau tetap akan kuat untuk bertahan. Karena apa? Karena Tuhan yang menguatkan engkau. Sekalipun bebanmu berat engkau jalani dalam menjalani hidup ini,
dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, maka beban itu akan ringan. Tuhan tidak katakan beban itu akan hilang, tidak mungkin beban itu tetap ada selama kita ada di atas muka bumi ini, selama kita masih bernafas di atas muka bumi ini. Tetapi Tuhan akan ringankan beban itu, sehingga kita mampu untuk membawa beban itu kemanapun, sambil kita mengingatkan kepada kita, agar kita senantiasa bergantung dan memohon pertolongan Tuhan. Kalaupun ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan sebagai orang yang dipelihara Tuhan, saya percaya pasti akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita melalui hikmat-Nya diberikan kepada kita atau melalui orang-orang di sekitar kita, lalu kita diberikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Selama kita senantiasa taat dan setia kepada ajaran dan perintah Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Sumber pertolongan itu tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi sekali lagi sebaliknya, bagi mereka yang hidup jauh dari Tuhan, tidak setia pada ajaran dan perintah Tuhan, hidup semau-maunya, sedikit saja pergumulan datang dalam hidup mereka, mereka akan goyah. Mereka tidak akan kuat menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Bahkan mereka akan binasa. Itulah Bapak Ibu, itulah sebabnya juga firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5 memberitakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ada dua perbedaan yang besar. Bahwa kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Tetapi kalau kita hidup sebagai orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, tidak setia pada ajaran Tuhan, tidak ada sumber pertolongan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, tetaplah setia pada ajaran dan perintah Tuhan. Maka yakin dan percayalah pertolongan Tuhan akan senantiasa nyata dalam hidupmu dan akan engkau alami dari hari lepas hari. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Pada ayat selanjutnya dalam ayatnya yang ke-2 dan ayatnya yang ke-3. Mari kita lihat sama-sama. Saya bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu, secara cepat saja. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia, ayat 7 mengatakan. Bapak Ibu, dari ayat ini maka kita tahu bersama apa yang terjadi dengan Elimelek dan keluarganya. Pada awalnya mereka berencana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tanah Moab. Oleh karena tanah di Israel sudah tidak menjanjikan lagi, lalu mereka berencana pergi ke tanah Moab, dan mereka sudah sampai di sana, menetap di sana, dan mereka berpikir bahwa ada masa depan di sini dibandingkan kita harus tetap tinggal di tanah Israel. Alkitab menjelaskan bersama dan kita dengarkan bersama bahwa kehidupan yang mereka alami itu bukan satu kehidupan yang baik, bukan satu masa depan yang baik, tetapi yang mereka alami adalah kebinasaan.
Ini yang orang bilang dari bencana menuju kebinasaan. Dari bencana kelaparan menuju kematian. Itu yang dialami oleh Elimelek. Elimelek mati dan kedua anaknya laki-laki juga mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini sesungguhnya ingin mengajarkan kepada kita tentang sikap hidup kita sebagai orang beriman. Bagaimana sesungguhnya kita bersikap ketika kita menghadapi sebuah persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Elimelek bersama dengan keluarganya memilih untuk meninggalkan Israel dan menuju tanah Moab. Yang saya yakini dan yang saya percaya adalah sebagai seorang Israel, Elimelek tahu benar bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang senantiasa bersiap untuk menolong dan bersegera untuk membentengi, melindungi setiap orang-orang Israel yang datang memohon pertolongan daripadanya. Tetapi persoalannya di sini adalah memang bagian firman ini tidak menceritakan bagaimana sikap kehidupan atau sikap beriman seorang Elimelek. Ketika dia menghadapi bencana kelaparan ini tidak ada diceritakan di sana dia berdoa, dia memohon pertolongan dari Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan Allah, dia membakar korban bakaran, tidak ada. Tidak ada itu dia lakukan. Bersama dengan para imam lainnya. Tidak ada. Oleh sebab itu kembali lagi pada hakim-hakim pada pasal 21 ayat 25 benar bahwa mereka berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Jadi buat mereka bukan yang benar itu bukan datang memohon pertolongan Tuhan. Tetapi yang benar itu adalah tinggalkan Israel dan menuju ke tanah Moab. Tanah yang menurut mereka lebih menjanjikan dalam kehidupan perekonomian dan masa depan mereka. Dan itu yang mereka lakukan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran penting bagi kita pada saat ini adalah ketika engkau diperhadapkan dengan satu pergumulan, ketika engkau diperhadapkan dengan satu persoalan di dalam hidupmu, maka mari datang kepada Tuhan. Itu yang jauh lebih penting daripada mengandalkan hitung-hitungan kita sebagai manusia. Sebagai orang beriman yang harus kita perlihatkan dalam sikap hidup kita adalah bahwa kita hidup karena percaya kepada Allah. Oleh sebab itu apapun yang kita hadapi hari ini, pergumulan apapun itu yang melekat dan terjadi di dalam hidup kita, di tengah kehidupan pribadi kita bersama dengan keluarga kita, apakah ketika saat ini kita diperhadapkan dengan masalah ekonomi rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang tidak dapat kita penuhi, ataukah itu diperhadapkan dengan kesehatan kita, kekhawatiran oleh karena mewabahnya wabah corona ini. Satu hal yang pasti firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, mari datang kepada Tuhan. Datang beribadah, datang berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita tahu bersama bahwa pada umumnya gereja-gereja masih melakukan ibadah secara online ataupun melalui video penuntun beribadah, dan warga gereja beribadah dari dalam rumah. Maka firman Tuhan juga ini mengingatkan kepada kita, sekalipun ibadah itu dilakukan di dalam rumah, tetaplah engkau beribadah. Jangan engkau tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan. Tetaplah engkau berdoa. Jangan engkau tinggalkan sikap hidup berimanmu untuk senantiasa datang berdoa kepada Tuhan Allah Bapa Sorgawi. Sebagai orang percaya kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan. Tetapi andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya apapun itu persoalan dan pergumulan, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Sekali lagi, Tuhan menjanjikan itu untuk kita semua. Dan bagian yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
pada akhirnya kita tahu cerita ini bahwa Naomi berencana kembali ke tanah Israel setelah suami dan anak-anaknya meninggal. Maka dia mendengar bahwa Israel kembali mendapatkan belas kasihan Tuhan. Israel kembali mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Tuhan kembali memberkati mereka. Maka Naomi pun berencana berangkat menuju Israel, kembali ke kampung halamannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menarik di sini adalah dalam bacaan kita bahwa Naomi bersama dengan Rut dan Orpa, kedua menantunya. Lalu pada akhirnya Orpa meninggalkannya dan Orpa pulang kembali ke orang tuanya, tetapi Rut, nah ini dia ayat 14 menjelaskan. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Bapak Ibu, mari garis bawahi kalimat yang mengatakan Rut tetap berpaut padanya. Ini dia. Ini yang mau digambarkan, dan kalau kita baca selanjutnya ayat ini maka menjelaskan bagaimana Rut menyatakan kasihnya kepada Naomi. Sekalipun dia tidak punya hubungan darah dengan Naomi, suaminya sudah tidak ada lagi, tetapi baginya cinta kasihnya kepada Rut, kepada Naomi, tetapi ia perlihatkan sebagai seorang anak. Oleh sebab itu Rut tidak mau berpisah dari Naomi. Dan firman menuliskan, menyaksikan di sini, itu semua terjadi karena Rut tetap berpaut padanya. Rut tetap melekatkan hatinya kepada Naomi. Dan ini bentuk cinta kasih dari seorang anak kepada orang tuanya. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembelajaran firman Tuhan pada bagian yang terakhir, bagian yang ketiga ini mau memberitakan kepada kita bahwa bangunlah hidupmu dalam cinta kasih. Engkau sudah menerima cinta kasih Tuhan, maka teruskan cinta kasih Tuhan itu kepada sesamamu. Teristimewa dan secara khusus dalam relasi antara Rut dan Naomi, antara anak dengan orang tua, maka nyatakanlah cinta kasihmu kepada orang tuamu. Pautkanlah hatimu, melekatlah hatimu kepada orang tuamu, kasihi mereka, cintai mereka. Dalam khotbah beberapa hari yang lalu dalam sapaan pagi, bagian firman tentang relasi orang tua anak, anak orang tua ini juga diberitakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai jemaat. Dan melalui mimbar ini maka saya ingin kembali mengingatkan kepada kita, sudah sejauh mana sebagai seorang anak kita menyatakan cinta kasih kita kepada orang tua kita. Kalau hari ini engkau terpisah jarak tempat tinggal dengan orang tuamu, dan mereka masih ada, masih diberikan kehidupan oleh Tuhan di atas muka bumi ini, maka pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama dari beberapa hari lalu yang saya sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kapan hari terakhir engkau duduk bersama dengan orang tuamu dan berbicara, berbincang satu dengan yang lainnya? Kapan terakhir kali engkau menelepon mereka lalu kemudian engkau berbicara dan bercerita dengan mereka? Realitasnya adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak anak-anak orang percaya hari ini diberkati oleh Tuhan. Melalui orang tua mereka mendapatkan berkat. Tetapi ketika mereka sukses, mereka lupa dengan orang tua mereka. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan hari ini juga mau diingatkan kembali kepada kita. Mari, bangun kembali relasimu dengan orang tuamu. Tunjukkan cinta kasihmu kepada mereka. Karena mereka telah terlebih dahulu dipakai oleh Allah untuk mencintai dan mengasihimu, mendampingimu, sehingga engkau tumbuh besar dan diberkati. Maka hari ini firman Tuhan juga mau mengajarkan, tunjukkan cinta kasihmu kepada orang tuamu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita memuliakan Tuhan
dari Gita Bakti nomor 49. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah diberitakan. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, agar seluruh jalan hidup kami benar-benar mencerminkan sebagai seorang pribadi yang setia taat pada ajaran dan perintah Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, berdoa dan beribadah kepada Tuhan, dan membangun hubungan yang penuh dengan cinta kasih kepada orang tua, kepada sesama, bahkan teristimewa dan secara khusus kepada Tuhan Allah dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Teguhkanlah firman ini ya Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengar saat ini. Hamba berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dari dalam rumah tangga mereka. Hamba mohonkan Tuhan berkati suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Semua mereka Tuhan berkati mereka, penuhi mereka dalam anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera-Mu. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini lemah oleh karena berbagai sakit penyakit, kalau ada di antara mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, maka bersehati kami semua yang datang beribadah kepada-Mu saat ini. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, sembuhkanlah mereka yang sakit, pulihkan mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan. Ringankan setiap beban-beban hidup mereka ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba percaya yang terbaik senantiasa Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang menyerahkan
seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan dan beriman teguh kepada Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Demikian halnya saat ini, hamba berdoa juga untuk gereja-Mu ya Tuhan. GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini, Tuhan berkati para penatua dan diaken, terkhususnya mereka yang melayani Tuhan di hari Minggu ini dari sektor 5. Tuhan memberkati juga organis, pemandu lagu, memberkati juga solois, memberkati juga mereka yang bertugas merekam video penuntun ibadah ini. Tuhan memberkati semua mereka yang terlibat dalam arakan pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan berkati masing-masing mereka Tuhan. Penuhi mereka semua dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan hamba percaya pelayanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan untuk seluruh rencana-rencana kegiatan yang akan berlangsung, pelayanan-pelayanan yang akan berlangsung di tengah-tengah jemaat ini dalam 1 minggu ke depan. Tuhan, kami mohonkan Tuhan memberkati. Dalam ibadah hari Rabu nanti, ketika akan dilaksanakan ibadah penyegaran iman, Tuhan juga memberkati agar ibadah itu boleh berlangsung dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan memulai seluruh kegiatan ibadah keluarga dan pelkat secara online. Tuhan memberkati seluruh peralatan yang dipakai dan bersama dengan seluruh para pelayan-Mu, dan biarlah kami semua terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pemerintah yang berlangsung di tingkat pusat sampai pelosok negeri. Mari Tuhan berkati semua Tuhan, jaga pelihara mereka, beri kekuatan dan kesehatan. Secara khusus kami berdoa bagi para peneliti di bidang farmasi dan obat-obatan medis, mereka yang sedang berupaya menemukan obat untuk mengatasi COVID-19, Tuhan, hikmat-Mu kami mohonkan bersama dengan mereka. Sehingga pada akhirnya sungguh kami dalam pertolongan Tuhan, kami semua boleh ditolong dan disembuhkan, dipulihkan bahkan setiap mereka yang sakit dan terpapar. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa kasih-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa dalam pelayanan di tingkat sinodal, mupel, jemaat sektoral, bagian jemaat, pos-pos pelayanan. Tuhan mari berkati. Sungguh kami bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pelayanan, kami diberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu itu, dan pakai kami agar kami boleh berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, dan melalui tangan kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Solois Bapak Hani Selano dipersilakan. Hari ini, esok lusa, nama Yesus mulia bagi umat manusia. Kerajaanmu di tempat yang maha tinggi, bait sucimu ada di hati kami, orang percaya. Namun kadangkala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan, tolonglah, angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu, Tuhan. Air mata Tuhan tumpah, dengar jeritan tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena nama-Nya. Jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Kadangkala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan, tolonglah, angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu, Tuhan. Air mata Tuhan tumpah, dengar jeritan tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah,
lihat derita umat karena namanya. Jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Ajakan pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat, mari kita menyanyi Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, sandang panganku, dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Kita masuk dalam doa persembahan. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami. Lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, kami berikan sebahagian dari apa yang kami terima.
Kiranya persembahan syukur dan perpuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayan 5, organis Bapak Rido Francis, pemandu lagu 1. Glady Sahertian, 2. Peter Pasanea. Persembahan pujian Bapak Hani Selano. Operator sound system, tim multimedia, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. 2. Bidang Inforkom dan Litbang. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas bantuan tripod 3 unit merek Excel dan handycam merek Panasonic 3 unit. Keluarga NN sektor pelayan 12 atas bantuan infrared termometer gun tipe JRT 200 merek Penrui 2 unit. Tuhan memberkati keluarga yang dengan sukacita memberikan bantuan tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 16 Juni 2020, Pendeta Roberto J.M. Wage, Ketua, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.